Kisah nyata, seorang pemuda miskin yang tak berpendidikan ini sukses menjadi menteri gara-gara tak boleh minum air. Seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan perminyakan di Arab Saudi ini selalu menerima hardikan dan hinaan dari teman-teman tempat ia bekerja. Pada suatu hari ia merasa kehausan dan bergegas mencari air untuk melegakan tenggorokannya. Akhirnya ia menemukan air dan segera dimasukkannya ke dalam gelas. Ketika hendak diminum, dan belum sampai air itu masuk ke dalam mulutnya, ia berhenti karena mendengar suara seseorang, "Hei, kamu tidak boleh minum air ini. Karena kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk dan insinyur." Ternyata itu adalah suara dari seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Pemuda tersebut terdiam dan kembali menahan hausnya, karena ia tahu kalau dia hanyalah anak miskin yang tidak berpendidikan. Ia lulusan tahfiz Quran, namun keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Kata-kata yang diucapkan seorang insinyur Amerika itu selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Hingga ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah karena aku pekerja rendahan, sedangkan mereka insinyur hingga tidak bisa minum air tersebut? Apakah aku bisa jadi insinyur seperti mereka? Itulah kata-kata yang timbul di kepalanya. Kata-kata tersebut ternyata menjadi semangat baginya untuk bangkit dan memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang insinyur seperti mereka. Ia bekerja siang hari dan melanjutkan sekolahnya pada malam harinya. Hingga ia kurang tidur. Akhirnya kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil hingga ia bisa lulus SLTA. Dan perusahaan pun memberikan kesempatan kepadanya untuk mendalami ilmu. Ia pun dikirim ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya, di bidang teknik dan bidang geologi. Ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Pemuda tersebut pun berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Dan ia pun lulus dengan hasil yang memuaskan. Dengan membawa gelar S1-nya, pemuda tersebut pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini ia pun bisa meminum air yang dulu dilarang baginya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa pemuda tersebut sudah terlatih bekerja keras hingga karirnya terus meningkat. Ia telah menduduki beberapa jabatan penting di perusahaan tersebut dan terus meningkat, mulai dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum hingga akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur, sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang lokal saat itu. Uniknya, pemuda tersebut kembali bertemu dengan insinyur Amerika yang dulu pernah melarangnya untuk minum air tersebut. Bedanya, kini insinyur Amerika tersebut menjadi bawahannya. Suatu hari insinyur tersebut menemui pemuda tersebut untuk meminta izin libur. "Aku ingin mengajukan izin liburan. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian air di masa lalu dengan pekerjaan resmi ini. Aku berharap Anda tidak balas dendam atas kekasaran dan perilaku burukku di masa lalu." Pemuda tersebut dengan senyum menjawabnya, "Saya malah ingin berterima kasih kepadamu dari lubuk hatiku yang paling dalam, karena kau telah melarangku minum saat itu. Ya, dulu aku memang sangat membencimu. Namun kata-katamu itulah yang membuat semangatku begitu kuat untuk meraih sukses. Dengan izin Allah aku meraih sukses seperti sekarang ini. Kamulah penyebabnya." Beberapa bulan kemudian, pemuda tersebut kembali meraih sukses dengan menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ia menjadi presiden direktur utama. Ia adalah presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Perusahaan yang dia pimpin adalah perusahaan minyak terbesar di dunia, yaitu Aramco, Arabian American Oil Company. Di bawah pimpinannya, perusahaan tersebut semakin berkembang besar dan kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Melihat perkembangan perusahaan ini dengan begitu cepatnya, karena telah menghasilkan 3,4 juta barel dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Saudi Arabia dengan total cadangan 264 miliar barel, pukul 420 x 1010 meter kubik minyak dan 253 triliun cadangan gas, Raja Arab Saudi pun menunjuk pemuda tersebut sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral.
Pemuda tersebut adalah Ali bin Ibrahim Al-Naimi yang sejak tahun 1995 sampai saat ini menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral Arab Saudi. Wassalam. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin.